Sapa Indonesia pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat malam membuat jalan panjang di Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir hingga 50 cm. Sejumlah pemotor terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok usai menerobos genangan banjir yang melanda kawasan Jalan Panjang, Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Ketinggian air yang mencapai 50 cm juga merendam pertokoan yang berada di lokasi. Wilayah ini memang menjadi langganan banjir. Selain karena hujan deras, buruknya drainase juga turut memicu terjadinya banjir. Hampir tiap tahun sih Om, sini mah enggak kali ini kalau hujan pasti banjir sini. Padahal gorong-gorong baru gede-gede semua, ini gorong-gorong udah gede tapi tetap banjir. Oh gitu Pak. Itu udah lama gorong-gorongnya? Belum ada setahun baru kok. Tapi nggak berfungsi gitu atau gimana Pak? Kalau dibilang berfungsi karena pompanya juga nggak main. Yang juga jadi sorotan, Saudara, 3 jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur putus pasca diterjang banjir luapan air sungai. Musibah ini tidak hanya melumpuhkan mobilitas, bahkan hampir 100 keluarga terisolasi. Jembatan penghubung antar desa di Desa Seboro, Kecamatan Gerejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur putus pasca diterjang banjir pada Rabu malam. Jembatan sepanjang 20 meter dengan lebar sekitar 2 meter putus saat anak sungai Rondoningo meluap pasca diguyur hujan deras dan mendapat air kiriman dari wilayah selatan lereng Argopuro. Sebanyak 90 keluarga yang berada di Dusun Gili, Desa Seboro terisolasi. Warga bergotong royong membuat jembatan alternatif dari bambu. Dan saat ini warga menggunakan fasilitas perahu karet milik BPBD Kabupaten Probolinggo untuk menyeberangi sungai. Paling parah terjadi banjir itu adalah di Dusun Seboro, karena ada satu dusun di Desa Seboro itu yang terputus atau terisolasi karena putusnya jembatan satu-satunya yang ada di dusun tersebut untuk keluar. Untuk langkahnya kami harus membuka isolasi tersebut dengan membuat jembatan darurat menggunakan bambu. Di tempat lain, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kudus, Jawa Tengah membuat sejumlah sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Salah satunya di Kecamatan Mejobo. Di daerah ini, hampir sebagian wilayahnya terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Ini merupakan banjir kedua selama awal tahun 2025. Meski banjir berangsur surut, warga diimbau tetap waspada, mengingat curah hujan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Semua Mas, soalnya kan wilayah daerah barat itu juga terdampak tadi malam, apalagi daerah timur sekitar Pasabrayo, sekitar 8.000 warga. Atau seperti apa? Masih pada bertahan di rumah, belum ada yang mengungsi. Kalau tadi malam itu sekitar 1 meteran ada. Kalau sekarang udah mulai surut ya sekitar 50 sampai 80 Mas. Situasi terkini dari banjir di Kudus, Jawa Tengah kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Kecamatan Mejobo, Kudus. Iwan, selamat pagi. Saat ini Anda berada di mana dan bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah surut atau seperti apa, Iwan? Ya, selamat pagi Okta dan Saudara. Banjir yang memang terjadi sejak Kamis malam kemarin hingga hari ini kondisinya di tempat saya melaporkan, yaitu berada di Kecamatan Mejobo, ini sudah berangsur surut. Salah satunya di Desa Jojo, di mana yang salah satu terdampak cukup parah kemarin. Jadi banjir ini memang disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi yang terjadi pada mulai Kamis petang hingga malam, yang mengakibatkan sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Kudus ini meluap. Dan di beberapa titik juga ada tanggul yang akhirnya jebol karena tidak mampu menahan derasnya air. Seperti di Desa Jojo ini. Di tempat saya melaporkan ini, hari kemarin itu ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm, sehingga akses jalan di belakang saya ini tidak bisa dilalui.
Namun seperti yang kita lihat bersama saat ini di Desa Jojo, Kecamatan Mejobo ini, untuk jalur yang menghubungkan antar desa ini sudah bisa dilalui oleh warga. Okta, perlu diketahui memang banjir ini terjadi sudah 2 kali sejak awal tahun 2025 ini. Dan banjir ini diakibatkan memang salah satunya adalah karena sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kudus ini sudah terjadi pendangkalan yang cukup parah. Sehingga ketika intensitas hujan tinggi di bagian hulu, khususnya di Pegunungan Muria terjadi, ini pasti di wilayah-wilayah yang dilintasi oleh sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Muria ini, pasti airnya limpas dan menggenangi perkampungan warga. Seperti itu, Okta. Oke, sudah terjadi 2 kali sejak awal tahun. Tadi dikatakan penyebab banjir adalah karena luapan sungai. Lantas, Iwan, saat ini apakah masyarakat masih berada di rumah mereka masing-masing atau ada yang mengungsi atau bagaimana? Ya, dari data BPBD Kabupaten Kudus, hingga saat ini tidak ada warga yang mengungsi. Meskipun demikian, pemerintah sudah menyiapkan posko-posko dan dapur umum di balai desa, seperti di balai desa Jojo, tempat saya melaporkan ini, saat ini sudah ada dapur umum yang nantinya akan menyuplai warga yang saat ini sudah mulai membersihkan rumahnya dari genangan lumpur. Dengan harapan dapur umum ini bisa membantu kebutuhan logistik para warga yang sedang bersih-bersih rumah. Seperti itu, Okta. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Warga di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di Samarinda, Kalimantan Timur, saudara. Warga enggan beli di pengecer karena harga gas melon melonjak hingga Rp60.000 per tabungnya. Kami akan hadirkan berita lengkapnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan.